Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang nih lagi apa namanya di Netflix dan di mana-mana dah ada pembahasan tentang Teach You Lesson. Dia katanya sih number one-nya Netflix ya. Nih sebenarnya saya udah nonton, cuma saya mau react dan lebih tepatnya bukan react sih, komentar. Dan saya sebagai guru ya ingin mengkorelasikan tentang isi di dalamnya gitu. Tapi disclaim dulu bahwa ini tuh fiksi dan diangkat dari webtoon yang saya juga baca webtoonnya. Walaupun kemarin udah sempet lama banget nggak baca karena seru tentang dunia pendidikan, cuma banyak drama karena memang dunia pendidikan banyak drama ya. Terus abaikan saja backgroundnya. Jadi apa namanya, saya sangat berharap kita bisa coba diskusi juga nanti di kolom komentar ya. Kalian juga udah lihat nih ya, ini muka saya segede gaban nih, sengaja ya kecilin dulu kali ya, tapi cuman react ya. Jadi nanti di akhir react dan komen, lebih tepatnya komen dong, jangan react lah. Komen tentang si Teach You Lesson kayak gimana. Kita mulai dari episode 1. Nah, kayak gimana? Yuk kita tonton dulu. Kita pause dulu ya. Bye. kita ketemu lagi kalau sudah selesai. 교권보호구 감독관에게는 한 가지 특수한 권한이 있습니다. 교육 방식에 그 어떠한 제한도 없다. 쉽게 설명드리면 말로 해서 듣는 놈은 말로, Ini nih. 때려서 Ini hal 듣는 yang 놈은 jadi 때려서라도 premis yang paling menarik 가르칩니다. ya dari cerita 자, ini. 그럼 대한민국 교권보호국은 오늘부로 이 학교를 Ini ada kutipan bagus nih. Lihat. 자가 의뢰인 무서워하면 변론 제대로 못하고요. 근데 그 선생이 학생을 무서워하면 제대로 가르치겠습니까? Ini bener. Saya setuju. 내가 나선다는 Bentar ya. 게 Oke, sekarang kita masuk ke titik fokus ya. Titik fokus dari obrolannya. Kita mulai dulu dari ada beberapa, bukan kontroversi sih ya, respon tidak baik terutama oleh Kinets ya, Korean netizen, terkait dengan memang Teach You Lesson ini diambil dari webtoon yang judulnya, sebentar aku agak lupa juga tuh, True Education. Tapi emang nih ada namanya beda-beda ya. Ada yang True Education, terus apalagi gitu, apa juga Teach You a Lesson juga ya. Saya lupa. Yang pertama di sini nggak semuanya cast. Sorry, bukan. Baik castnya juga sih ada. Ya nggak semua cast, alur cerita yang sama persis dengan webtoonnya gitu. Nah ini yang akhirnya ngebuat banyak reaksi, apalagi di episode berikutnya gitu. Ada yang harusnya di webtoon itu dia sebagai petugas biro yang cool, yang emang bener-bener turun ke lapangan, bukan nerd gitu ya, bukan orang cupu. Nah nanti ada di episode berikutnya, beda lah. Kalian tonton aja sendiri. Cuma di episode 1 ini ternyata yang ini apa namanya, dimulai dengan si pembuli ini anak anggota dewan, dan juga memang dia tuh calon kuat sebagai presiden. Nah, makanya bapaknya pembuli ini bener-bener ditakutin lah gitu, dihormati, ditakuti. Anaknya songong. Nah ini ya, tadi adegan dibuka dengan kasus bunuh diri dari, ini mohon maaf ya teman-teman, mohon maaf nih buat siapapun yang nonton ini. Saya nggak biasa nonton film, apalagi film drakor gitu ya. Cuma kalau ada beberapa yang memang aku rasa worth itu untuk ditonton, tetap aku tonton gitu. Objektif juga kok. Cuma memang saya tidak biasa nonton, apalagi tentang penamaan. Mohon maaf kalau nanti misalnya ada salah-salah ya dalam penamaan. Ini yang bunuh diri itu namanya Park Dae-sok ya. Ini juga dia unik ya ceritanya. Jadi kita udah tahu nih si pembulinya namanya Ryu Jun Hyung ya. Jun Hyung gitu. Si anak apa namanya, anak pejabat tadi.
temennya Kim Guang Soo tuh. Nah intinya nih anak berdua rese banget sampai tiba di masa dimana ketika belajar gurunya perempuan nih nyamperin. Nah dan nyuruh si Jun Hyung nih melakukan apa ya tadi lupa. Intinya si Jun Hyung nih malah jadi nyolot nantangin gurunya gitu. Nah si Park Dae-sok itu akhirnya mukul si Jun Hyung karena nganggep dia udah keterlaluan sama gurunya gitu. Kalau kita dalam perspektif pendidikan di Indonesia itu juga udah sangat keterlaluan. Nanti saya akan bahas lebih jauh lagi terkait fenomena yang ada di Indonesia ya. Tapi sekali lagi saya mau bilang bahwa ini adalah fiksi ya. Kalau memang ada kemiripan, terutama kita juga tahu ya bahwa Korea Selatan itu tingkat bullyingnya, rasisnya itu juga salah satu paling tinggi di dunia ya. Saya nggak mau masuk ke ranah itu. Yang mau saya masukkan adalah di ranah di film series ini. Kemudian ceritanya kan si korban awal nih, korban pertama ini namanya tadi sorry nih ya, si Gyeongmin ini ceritanya jadi kacung. Jadi setiap di kelas itu ada namanya kacungnya gitu, yang jadi samsak lah, dipukulin ya, ditabokin ya pengen gitu sama si Jun Hyung dan temen-temennya tuh. Nah kemudian ketika kejadian itu si Dae-sok nabok Jun Hyung gitu, gelar oh ya ini pembelajaran menarik nih. Jadi ketika si Jun Hyung Dae-sok nabok Jun Hyung, terus ribut lah mereka ya. Si Dae-soknya babak belur dipukulin, gurunya dipegangin kiri kanan begini, perempuan. Dan ketika gurunya minta tolong ke murid-murid yang lain, gak ada yang nolongin karena takut ya. Ini jadi hal yang dilematis. Salah satu yang menarik dari series ini, baik itu webtoonnya ataupun seriesnya ya, adalah mengangkat, walaupun yang pasti penuh dengan hiperbola ya, untuk membuat dramanya lebih kental, tapi relevansi atau ngerelate banget atau ada irisan relate-nya di kehidupan kita di dunia pendidikan itu ada gitu. Walaupun sekali lagi ini hiperbola ya, dan ini fiksi, tapi relevansinya atau relate-nya, bentuk relate itu ada irisannya gitu. Dan kita juga banyak ngeliat bahwa nggak semua orang ketika ada satu orang yang susah ya, padahal udah minta tolong, ada orang yang nggak mau nolongin gitu. Alasannya biasanya seringkali disebut nggak mau ribet gitu ya. Terus juga bukan urusan gua, dan kalau misalnya gue ikut campur nanti gue akan ribet lah, inilah itulah gitu. Makanya kita bisa bilang juga bahwa empati kita tuh mulai terkikis. Saya paham salah satu alasannya tentu karena kejaran ekonomi yang pasti ya. Setiap orang jadi individualistik, semua dilihat dari materi ya, makanya tidak menyenangkan kalau menurutku ya tuh. Nah sampai akhirnya tiba masa dimana balik lagi nih, si Kacung balik lagi ke Gyeongmin dari Dae-sok yang akhirnya dia bunuh diri karena ngerasa nggak kuat. Parah juga ya dia setelah mukul si Jun Hyung. Terus nah bapaknya Dae-sok ini kan punya toko gitu ya, punya warung itulah. Terus warungnya jadi sepi, nggak ada yang beli karena kemungkinan ada kekuatan orang dalam gitu ya. Kasus kayak gini nih banyak banget. Dan tadi balik lagi, irisan dari relevannya atau ngerelate-nya itu tinggi banget gitu. Ada aja sebenarnya kasus di mana usaha orang dimatiin sama orang yang lebih tua, lebih tinggi jabatannya. Relevansinya itu kuat banget, makanya ini bagus banget secara ide cerita ya, baik webtoonnya atau sekarang sudah adaptasi jadi Netflix series gitu. Nah selanjutnya tuh akhirnya setelah ngerasa bersalah, ada satu kalimat
si Desok minta ke Jun Hyung untuk ayo tolong dong balikin lagi biar warung bapak gua rame. Ya gue bisa, tapi lu harus mati. Dan akhirnya dia bunuh diri. Mereka nih tim pembuli ya ketawa-tawa aja ya. Kadang-kadang kalau saya sebagai masyarakat Indonesia dan orang yang tidak dididik untuk tidak punya empati ya. Kita di Indonesia ini alhamdulillah masih banyak didikan untuk bisa empati gitu. Kalau saya sih sering bilang tajamkan akal, lembutkan hati gitu. Mereka ya ketawa-tawa aja. Dan gilanya teman-teman yang lain pun bukan nggak peduli mungkin ya, karena ketakutannya jadi terasa besar, jadi akhirnya seolah tidak ada apa-apa. Sampai, nah ini nih, jadi ada namanya Biro Perlindungan Hak Pendidik, yang awalnya ini dia apa sih nama personel atau petugas bironya namanya Nabuajin. Mohon maaf ya kalau salah nih, enggak, saya tidak biasa nih. Terus namanya Pak Na ya dipanggilnya nih. Nah dia tuh ceritanya setelah balik lagi si Kacung balik lagi jadi siapa sih tuh Gyeongmin. Si Kacung ini dipukulin juga nih sama si Kim Gwang-soo, dipukulin di lorong. Nah gila lagi adalah teman-temannya Gwang-soo itu kan ada yang ngeliatin nih, karena dia dipukulinnya di lorong sekolah gitu ya. Ngeliatin bilang suruh jalan aja, seolah nggak terjadi apa-apa gitu. Ini gila sih sebenarnya kalau ada di Indonesia ya. Semoga nggak ada yang keterlihatan ini ya maksudnya. Sampai akhirnya datang tadi petugas atau si Pak Na gitu ya, kita panggil aja Pak Na. Dia datang dan akhirnya ketika si Gwang-soo ditabuk itu kupingnya. Ini dari arah di sini. Nah, dari arah kirinya dia dar gitu. Dia kejorok gitu, mundur. Terus akhirnya nih kerennya dia nggak mukul, nampar, gitu ya. Sama Pak Na ini nampar, pak gitu kan. Terus dan salah satu adegan hiperboliknya adalah ini tangannya dikatasin gitu, terus gaplok pak gitu, puas rasanya. Kenapa ada rasa puas? Kadang-kadang tuh ya, kita tuh di dunia nyata nggak berdaya terhadap orang yang menindas dengan dalih nggak mau ribet, dengan dalih gua nggak mau ikut-ikutan kayak gitu-gitu. Tapi kalau misalnya bisa, gue gaplok bener. Kadang-kadang sering kan begitu kan. Makanya gue bilang salah satu kenapa ini jadi rame ya karena relate gitu. Ada irisannya ya, ada irisan relate-nya gitu. Dan terus juga nah ini namanya BPHP, Biro Perlindungan Hak Pendidik. Awal-awal guru-guru ngeliat, bahkan kepala sekolah ngeliat apa nih gitu kan. Nah dikenalkanlah BPHP ini. Dan posisinya kepala sekolah ini juga nutupin kasus bunuh diri ini gitu. Dianggap bunuh diri ini dia intinya tidak ditindaklanjuti lah, karena akibat sebab bunuh dirinya gara-gara bully gitu. Ada juga mungkin ada indikasi juga karena takut nggak dapat bantuan atau dapat uang tutup mulut dan lain-lain sebagainya lah gitu ya. Yang seru kemudian singkat cerita nih, si pembuli aja lah ya, ribet namanya nih, Ryu Jun Hyung. Ini intinya dia punya guru baru nih, Pak Na ini tadi. Dan akhirnya mereka didisiplinkan, tanda kutip. Detailnya kalian nonton aja lah sendiri ya. Didisiplinkan pas di akhir hari, kan harusnya piket ya. Si pembuli ini nggak piket, dia langsung pulang gitu. Padahal yang lain udah piket. Nah, gilanya di sini. Gilanya akhirnya si Pak Na ini datang ke rumah. Tadi nih bapaknya si pembuli, Pak Ryu panggilannya ya. Dia balik lagi, dia anggota dewan, dia calon terkuat kandidat presiden gitu. Datengin, terus ditarik anaknya Pak Ryu nih si pembuli, suruh ngebersihin toilet tuh di bawah. Itu bapaknya masih diem aja tuh, agak-agak antara bengong, kaget, marah ya. Nah,
setelah suruh bersih-bersih, bikin ide nih si bocah pembuli nih. Dia ngejedokin kepalanya ke, tau gak sih toilet duduk tuh, karena depannya tuh dar gitu, pokoknya sampai luka. Intinya di counterback, di apa namanya, biar si Pak Na ini bisa diserang gitu, dituntut. Tapi juga tidak dituntut. Nah tadi kan ada ya cuplikan kata-katanya. Kata-katanya, jika guru takut dengan muridnya, dia nggak bisa ngajar gitu. Itu benar. Artinya gini, guru itu nggak boleh takut sama muridnya. Ya, ini terlepas dari konteks tentang kekerasan, bukan itu ya. Tapi di sini yang tua menghormati yang muda. Oh, salah. Yang muda menghormati yang tua menyayangi yang muda. Ini harus selalu. Kami pun sebagai guru sama. Kami tuh harus menyayangi murid dan tidak takut. Sayang ini bukan, sekali lagi, sayangnya bukan sayang yang tanda kutip cinta berlebih ya. Kalau aku bilangnya gini, selama kau adalah muridku, aku tidak bisa jatuh cinta atau mengungkapkan terutama rasa cinta kepada kamu gitu. Kalau di luar misalnya dia udah lulus, itu urusan yang lain gitu ya. Toh ada banyak kok kasus guru nikah sama muridnya gitu. Tapi tentu bukan pacaran pas lagi masa sekolah ya, bukan. Karena aku nggak tahu ya tentang aturan aslinya. Cuman kalau yang kami tahu itu tidak secara etik nggak boleh gitu. Nah, bener banget bahwa guru tuh nggak boleh takut sama muridnya. Ibu bapak guru sekalian, mungkin kalau ada yang nonton ini juga ibu bapak guru ya. Kita itu, sekali lagi, kita itu memanusiakan manusia. Dan tidak boleh juga kita ada di bawah. Kenapa? Karena kita ini namanya guru, digugu dan ditiru gitu. Ketika kita takut dengan murid, maka murid akan menyadari bahwa, oh, kalau aku melakukan A, guruku takut, orang yang lebih tua takut. Kalau aku melakukan A, oh, dia nggak berdaya, dan aku kayaknya bisa melakukan A ini tidak hanya di sini, tapi juga di tempat lain. Nah, kita sebagai seorang pendidik, mau tidak mau, suka tidak suka, harus paham posisi kita sebagai pendidik. Tapi juga bukan lantas. Nah, kalau di sini, di kasusnya kan karena kasusnya bully dan tidak bisa diomongin baik-baik gitu. Makanya ada di kejadian ketika di kelas itu, si pembuli itu sampai dijodokin palanya ke meja gitu. Terus mejanya dipukul dar gitu kan. Jadi getaran suaranya itu langsung masuk ke kuping. Sakit juga pengeng tuh gitu ya. Karena apa? Tujuannya agar, karena kelas ini kan takut sama si pembuli ini gitu. Nah, biar pembuli tahu ada yang lebih kuat dari dia gitu. Tujuannya seperti itu. Tapi konteks di pendidikan Indonesia nggak seperti itu gitu. Harusnya ya. Saya nggak tahu, teman-teman mohon maaf kalau misalnya di daerah, saya mungkin hanya tahu di Jakarta kali ya. Pun Jakarta tidak tahu detailnya seperti apa di dalamnya. Cuma kayak kemarin, banyak banget kan kasus guru dianiaya, guru dipukul, guru dikata-katain dan yang lain-lain sebagainya sama muridnya. Mungkin tadi ku katakan kenapa series ini rame ya, karena tadi ada irisan relevannya gitu atau relate-nya gitu. Tapi hiperbola gitu ya. Kalau di konteks Indonesia itu berlebihan, tidak sampai sebegitunya. Cuma kalau guru diserang sama murid, apalagi pak guru yang di sekolah mana tuh ya, yang diketapel sama orang tuanya, matanya sebelah buta tuh. Sumpah tuh orang tua, abang satria, ngerti nggak tuh apaan? Ya, nggak boleh ngomong kasar, jadi abang satria aja ya. Sumpah. Pak sehat-sehat ya Pak, semoga rezekinya lancar, semoga kehidupannya jauh lebih baik. Mohon maaf, cuma bisa doain. Intinya memang ada, betul ada kasus seperti itu, tapi sangat kecil sekali kalau di Indonesia yang saya tahu, seawam saya. Dan kasus di Indonesia belakangan ini, kalau kasus di area sekitaran saya ya, itu lebih ke beban psikologis murid sih. Kalau ini kan di sini anaknya songong karena bapaknya punya jabatan lah gitu. Ya kebetulan saya lupa ya, saya punya murid itu kayaknya paling tinggi, paling ABRI apa polisi gitu. Cuma itu aja. Saya sampai pejabat, paling pejabat dinas doang sih maksudnya. Nggak tinggi-tinggi banget gitu.
Dan memang tidak pernah ada masalah dengan hal itu, dan anaknya juga nggak neko-neko. Cuma kalau saya tarik biar lebih relate ke kehidupan di sekitar saya gitu ya, anak-anak tuh tadi banyak beban psikologi, salah satunya gara-gara, maaf ya ibu bapak, keluarga. Paling banyak keluarga sebenarnya. Jadi di rumahnya tidak nyaman, di rumahnya orang tuanya ribut. Nah, anaknya jadi akhirnya entah ada yang tidak termotivasi, murung, bahkan ada yang jadi pembuli dan lain-lain sebagainya. Pembulinya pun nggak sampai yang kayak di series ini ya, nggak. Intinya, saya tahun lalu pernah manggil orang tua karena anaknya tuh sering nggak masuk. Ngobrol lah gitu ya. Saya sampai nyeletuk di bagian akhir sesi pertemuan kami. Kira-kira saya ngomong gini, sekarang tuh guru nggak cuma harus bisa nanganin siswa, tapi harus bisa nanganin orang tua. Karena masalah siswa banyaknya tuh di orang tua, salah satunya ya. Percaya atau enggak, itu terjadi di sini, di pendidikan kita gitu. Pendidikan itu penuh drama, ya betul. Baik dari guru, tentang gurunya maksudnya, dari muridnya, dari orang tuanya, dari dinasnya, dari sampai presidennya gitu ya. Ada aja dramanya. Lanjut dulu ya. Intinya tadi setelah akhirnya si anak itu ngebenturin kepala, terus si bapaknya Pak Aryo ini nemuin Pak Nak, protes, terus ngomong tadi ya kalau guru takut sama muridnya dia nggak bisa ngajar gitu. Nah kemudian si Pak Aryo ini nggak selesai, dia ketemu ke Menteri Pendidikan yang notabene bikin program ini gitu. Intinya di inilah diancam lah tuh Menteri Pendidikan gitu. Sampai adegan berikutnya, nah ini akhirnya ketika dia Pak Aryo ini mau kampanye lah ya. Kampanye dia masuk kayak hall gitu, aula gede. Nah di depan ini ada banyak wartawan dan timnya dia. Ketika dia mau datang, itu muncul ada berkas-berkas kasusnya Pak Aryo ke blow up. Nah akhirnya awalnya mau kampanye, ternyata malah yang ditanya untuk konfirmasi ini bener apa enggak kasus ini. Nah kemudian Pak Aryo sendiri masuk ke hall itu tadi, dan akhirnya tadi ada cuplikannya kurang lebih, kenapa lu ngelakuin ini ke gua padahal banyak yang lebih parah dari gua. Jawabannya adalah, makanya lu untuk mengajarkan anaknya Pak Aryo harus jatuh, makanya didik anak lu yang bener. Nah itu gue suka banget tuh kata-kata itu. Pertama kali saya ke SMK 17 itu tahun 2019 lah ya. Ada ketika bagi rapot atau apa ya, saya agak lupa. Ya entah bagi rapot atau apalah. Saya itu sama pokoknya saya ketemu orang tua lah, nemenin guru pemasaran pada saat itu. Nah ada orang tua nih, anaknya bandel nih, dibilangin nih sama si Pak Guru ini, orang tua si ibunya nih sampai bilang begini, Pak, anak saya terserah deh Pak mau diapain kayak gitu. Saya udah bingung, saya udah pasrah, terserah Bapak aja. Ada 2 poin nih yang mau diomongin. Poin awal, pada saat itu sih nggak keluar langsung. Cuma saya juga sempat punya waktu untuk ngomong pada saat itu. Jadi yang keluar di otak saya adalah, kan yang bikin anak lu, ya kan?
proses bikin anak lu yang nikmatin. Giliran anaknya bandel, giliran anaknya susah diatur, guru yang harus tanggung jawab. Gimana coba, otaknya di mana gitu? Lu enak, gue yang susah. Kan gak gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kadang-kadang orang yang curhat begini nih, oh sumpah deh, kalau zaman dulu ya, itu tiap bagi rapot pasti aja ada yang nangis tuh, apalagi orang tuanya yang bermasalah. Sampai sekarang sih masih ada aja kadang-kadang. Seolah mereka tuh cerita kayak masalah hidupnya tuh berat gitu, berat banget. Nah balik lagi nih, masalah hidup pasti nih. Yang saya akhirnya ngomong pada saat itu adalah, Bu, setiap orang punya masalahnya masing-masing. Mungkin kasusnya beda, tapi masalahnya ada. Kan beda, beda orang, beda kualitas, beda level, beda kasus, beda masalah. Tapi mereka sama-sama punya masalah. Tuh. Yang menarik pokoknya ya kalau kita ngebahas tentang itu. Tapi yang jelas adalah anak itu mau gimana pun itu tanggung jawab orang tua. Jadi inilah kenapa pentingnya parenting. Pentingnya kita tuh tahu apa yang harus dilakukan oleh orang tua ketika dia sebelum dan saat menjalani hidup sebagai orang tua. Makanya belajar yang bener. Jangan cuman ketika lu udah lulus sekolah lu nggak belajar. Ini jadinya taunya cuma nyari duit, tapi lupa. Mereka menganggap siklus nikah, punya anak itu cuman siklus yang lu harus jalanin aja, tapi lupa untuk mempersiapkan itu. Kalau sekarang ya udah banyak banget media, banyak banget cara untuk biar lu tahu, oke, gue kayaknya harus begini, gue harus begini sebagai orang tua. Belajar, kuncinya belajar. Pendidikan tuh penting, bukan cuman makan yang penting, pendidikan juga penting. Tuh kutipan dari Pak Mukmin. Ngomong-ngomong makan, jadi ada adegan menarik tuh ya. Setelah si Pak Nak habis nundukin itu pembuli kan, kemudian ada adegan berpindah ke dapur. Anak-anak pada makan, kantin ya, ngantri makan gitu, ngambil piring, ngambilin nasi gitu. Pak, maaf ya Pak ya, ini saya mah cuma komen aja nih, walaupun katanya ke depan, ini ngomongin MBG itu katanya akan dikelola oleh kantin masing-masing gitu. Tapi kayak gitu kan bagus ya, maksudnya bener-bener ketaker gitu. Sekolah yang ngatur, anak-anak tahu nih masakan udah matang apa belum, karena kami juga nggak tahu. Kadang nungguin MBG ini karena gitu nggak satu waktu. Misalnya pasti jam 10 udah ada, nggak juga. Kadang bisa cepet, kadang bisa lambat. Dan nggak bisa nyalahin juga, namanya juga ini ya, buat porsi untuk jumlah orang banyak. Kalau dipecah ke sekolah kan paling nggak udah ketakar nih. Oke, aku masak untuk berapa orang, berapa ratus orang. Aku butuh tenaga berapa, jam berapa harus tersaji gitu. Minimal tahu lah nih, oh belum selesai tapi udah matang sampai mana ya gitu. Tahu progres masakannya udah sampai mana. Kalau MBG kan karena diantarin sama mobil gitu, kita kagak tahu tuh. Nah ini mungkin bisa jadi salah satu pembelajaran juga untuk pemerintah. Masya Allah, kritik dikit ya, bukan kritik sih, sayang aja. Bisa tuh Pak, MBG tuh sistemnya kayak gitu. Jadi benar-benar anak pun mau request gampang gitu. Ada yang masak nih, Bu, besok katsu, kayak gitu bisa gitu, langsung ngomong kayak gitu ya Pak ya. Ini saya lanjut ke filmnya. Intinya di akhir ini ada drama apa namanya, klimaks ya. Ketika tadi ada cuplikannya sedikit, si pembuli akhirnya ngebakar ini apa namanya, lorong tempat dia. Niatnya mungkin ngebakar sekolah atau apa ya, gara-gara dia dijadiin kacung setelah bapaknya sudah ke blow up tuh sama media. Oh, bapaknya melakukan kejahatan ini, dan juga tersiar juga, oh ternyata anaknya juga pembuli gini gitu ya. Dan akhirnya
selesai, si Pak Na akhirnya nanganin si pembuli. Si pembuli minta setelah ngebakar nggak jadi, Pak Na akhirnya bilang tuh, lo harus mempertanggungjawabkan apa yang udah lo lakukan. Buat si siapa tadi ya, si Daesok ya yang mati bunder, ini kan neraka, sekolah ini neraka buat dia. Nah sekarang lu pembuli, nah namanya siapa, Jun Hyung, silakan nikmati neraka lu, itu baru adil gitu. Dan adegan ditutup, nggak ditutup banget sih di seriesnya ya, masih ada adegan selanjutnya dengan si anak-anak ini yang lain yang korban bully seneng karena akhirnya pembulinya kalah tanda kutip gitu ya. Nah sini sekali lagi ini series yang bagus. Aku tidak menilai dari kacamata ini ya, kacamata pembuat film atau cuma penikmat aja, dan kacamata guru. Yang bagusnya yang gilanya itu gimana Menteri Pendidikan buat dobrakan untuk menciptakan ini Biro Perlindungan Hak Pendidik ini ya. Dimana capseknya guru nggak bisa berbuat apa-apa, guru udah jatuh harga dirinya, bully banyak, Menteri Pendidikan berani untuk ambil sikap. Pertanyaan selanjutnya adalah ini presidennya juga seberapa hebat ini presiden sampai mengizinkan si Menteri Pendidikan melakukan hal ini gitu. Aku tidak mau membandingkan karena ini fiksi, balik lagi dengan keadaan negara kita dan Pak Abdul Muti, Prof. Cuma Prof, kayaknya ada deh di dalam series ini yang bisa kita pelajari bareng-bareng. Saya juga berhusnuzon bahwa Prof Abdul Muti melakukan yang terbaik. Dia kan salah satu menteri dengan performa paling baik gitu. Dia juga melakukan yang terbaik untuk kita, ibu bapak guru. Cuma kadang-kadang kita juga perlu paham ya teman-teman, bahwa di atas itu nggak kayak apa yang kelihatan gitu. Ini yang kadang-kadang masih membuat saya jadi husnuzon. Kalau ada pejabat yang sebenarnya track recordnya bagus nih ya, kita sebut aja kayak Menteri Keuangan sih, nah itulah Menteri Keuangan apa siapa deh, awalnya kan dar-der gitu kayak cowboy gayanya, tapi makin lama makin tenang gitu. Kita nggak tahu apa yang terjadi di belakang gitu. Kita mah husnuzon aja nih, orang-orang bagus nih, Pak Abdul Muti gitu, profesor, dia rektor UPI ya kalau nggak salah ya, dia bagus, track recordnya bagus gitu. Apalagi backingannya dia orang Muhammadiyah kan gitu ya. Muhammadiyah juga salah satu organisasi Islam nomor 5 boy terkaya di dunia. Tapi bukan itunya, track record hidup-hidupilah Muhammadiyah, dan jangan cari hidup di Muhammadiyah itu benar-benar biasanya sih ke anggotanya itu ya, itu nempel banget gitu. Pak Abdul Muti juga sama, latar belakangnya juga dari Muhammadiyah, pasti juga dikawal terus gitu. Cuma kita juga nggak tahu apa yang terjadi di atas, dan hal yang nggak bisa ditampilkan ke publik gitu. Untuk menteri-menteri seperti ini ya, yang masih berjuang, saya doakan semoga sehat Bapak dan keluarga ya, dan juga semoga kuat. Karena kalau tadi ya kan digambarin tuh, nih Menteri Pendidikan aja udah diteken nih sama Dewan. Fiksi berarti andaikan fiksi ini memiliki irisan, balik lagi tadi, kita bisa ngebayangin Pak Abdul Muti juga. Kalau ya ini balik lagi, what if? Sepanjang yang mungkin, saya juga nggak meyakini, semoga tidak benar gitu. Apakah juga Pak Muti juga berarti dihadapkan dengan banyak tekanan kiri kanan untuk melakukan A, B, C. Oh ya, Menteri Ekonomi Pak Purbaya, mohon maaf Pak, lupa. Itu ya, semoga Pak Abdul Muti tetap semangat memperjuangkan pendidikan yang benar ya, pendidikan yang benar. Saya juga sangat yakin Pak Abdul Muti, Prof, dia punya idealisnya, cuman pasti balik lagi
dia harus pintar-pintar beradaptasi agar dia tetap bisa menjalankan program. Ibaratnya gini loh, aku pernah tiba di satu masa di mana idealisku ini diuji gitu. Kalau aku terlalu idealis, maka gantiku bisa jadi lebih parah dari aku. Tapi kalau aku menghilangkan idealis, maka aku mengkhianati diri sendiri. Maka yang aku lakukan adalah berdiri di tengah gitu. Belajar untuk bisa berdiri di tengah. Idealisku tetap ada, walaupun tidak sekuat yang awal ya. Tapi kemudian di idealis ini, ya gimana cara kita tetap bisa bertahan. Karena sekali lagi, gantinya saya belum tentu lebih baik dari saya pada saat itu ya. Balik lagi, bukan narsis atau apa, bukan. Berdasarkan analisa saya, sepertinya begitu. Itu dulu saya pernah mengalami seperti itu gitu. Tapi gimana caranya aku tetap masih bisa menginfus idealisku ke orang yang aku tuju. Aku nggak bisa bilang apa ya. Intinya aku tetap berkegiatan, idealisku tetap tersuntikan atau teroper dengan baik, walaupun tidak semuanya. Tapi juga aku masih bisa berjalan bareng-bareng semuanya gitu. Rumit kalau kita bicara pendidikan, rumit banget, rumit. Dari bawah sampai atas semuanya rumit. Makanya tetap dukung ya. Aku akan bilang gini, kita akan tetap harus dukung orang yang benar. Walaupun sekarang kadang-kadang kita juga tahu susah membedakan mana yang benar, mana yang salah. Ini ciri-ciri kiamat ya. Ketika kita udah susah ngebedain nih mana yang benar, mana yang salah. Kadang yang kelihatan benar belum tentu benar, kadang yang kelihatan salah belum tentu salah. Tapi yang jelas, mari kita doakan semoga kebaikan tetap ada di kita dan kita sebagai warga negara Indonesia juga, dan juga tetap mendoakan pejabat-pejabat yang masih berjuang, tapi beneran ya. Karena aku selalu percaya tidak mungkin pada suatu tempat itu busuk semua gitu, atau buruk semua. Pasti selalu ada yang baik. Aku percaya masih ada polisi yang baik. Aku percaya masih ada TNI yang baik gitu. Semuanya tuh terjadi enggak apa namanya sih, agak terlalu dalam lagi nanti kalau dibahas. Intinya itu aja episode 1 ya. Itu reaksiku, seru banget. Bahkan kemarin ada yang komen tuh, mendingan nonton Teach You Lesson daripada nonton Avatar 2 karena actionnya lebih seru. Nanti di episode berikutnya kalau nggak salah, itu yang aku bilang tuh SMK tuh, itu seru juga tuh adegan fightingnya. Semangat terus ya buat kalian, ibu bapak guru tetap semangat ya buat ngajar, anak-anak tetap semangat buat belajar. Itu aja dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua.